Bagaimana sih membedakan wayang-wayang itu? Kan bentuknya sama saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas yang simpel-simpel saja tentang wayang Pandawa. Wayang Pandawa itu merupakan tokoh sentral paling terkenal dalam dunia pewayangan. Pandawa masuk di cerita Mahabharata. Ketenaran Pandawa itu melebihi ketenaran Ramayana. Karena apa? Karena wayang dengan lakon berbasis Mahabharata, khususnya di era Pandawa, lebih sering dimainkan daripada lakon-lakon Ramayana. Sebagai pengetahuan dasar tentang wayang, mari kita bahas tokoh-tokoh Pandawa yang berjumlah 5 orang. Pertama adalah Puntadewa atau Yudhistira, dan dengan berbagai namanya lain. Puntadewa ini adalah, kalau bahasa Jawanya tuh, anak barep atau anak pertama dari keluarga Pandawa. Karena dia anak nomor 1, otomatis dia dijadikan raja di kerajaan Amarta. Sifat Puntadewa dalam pewayangan itu sabar. Jadi orang paling sabar sedunia pewayangan ya Puntadewa ini. Sampai digambarkan punya darah putih. Sifat sabarnya ini bisa dibilang terlalu sabar. Di beberapa lakon kita temui Puntadewa itu kayak terlalu menurut sama Krishna lah, sama Durna lah, dan sebagainya. Puntadewa ini mempunyai senjata berupa jamus Kalimasada yang dalam pewayangan itu senjata paling dicari atau most wanted untuk mengatasi masalah yang bersifat global maupun kecil. Kalau di dunia nyata mungkin ada wabah corona itu, kalau ditransfer ke dunia wayang, yang paling dicari adalah jamus Kalimasada. Ya banyaklah lakon-lakon yang melibatkan orang dari tanah seberang menuju Amarta itu hanya untuk meminjam jamus Kalimasada yang akan digunakan untuk mengatasi wabah penyakit di negaranya. Demikian mengenai Puntadewa. Yang kedua adalah Werkudara atau terkenalnya paling gampang itu dengan Bima. Bima itu wayang yang secara fisik paling kuat dari lahir. Ditambah dia banyak belajar ilmu kanuragan, makin kuatlah dia. Mungkin dalam pewayangan Bima itu yang tidak terkalahkan atau invincible. Ya bukannya dia tidak pernah kalah, ada, tapi dia selalu bisa kembali dan biasanya dia akan mengatasi masalah di akhir cerita. Nah, dia punya kekuatan yang besar dan juga punya kekuatan angin. Jadi kalau dalam dunia superhero mungkin Bima itu semacam Hercules, sama ya, dia mengalahkan naga. Ini juga ada kisah mengalahkan naga. Atau di dunia superhero sekarang mungkin dia mirip Wolverine. Samanya apa? Sama-sama kuat, sama-sama bersenjata tajam. Kalau ini kuku Pancanaka, kalau Wolverine itu cakar adamantium. Demikian tentang Bima. Anak ketiga dari Pandawa adalah Arjuna. Arjuna ini dia punya banyak ilmu, banyak senjata, dan sangat sakti lah. Arjuna ini tokoh yang paling banyak mempunyai senjata, utamanya panah, punya keris juga ilmu-ilmu kanuragan yang cukup tinggi dimiliki oleh Arjuna. Kelebihan lain Arjuna itu adalah digambarkan orangnya tuh sangat tampan. Arjuna juga diceritakan pernah menjadi raja di Kayangan Jonggring Saloka dengan gelar Prabu Kariti atau Kiritin. Diceritakan Arjuna ini mempunyai istri yang banyak dari kalangan rakyat jelata, misalnya Putri Padepokan,
dari kalangan anak raja, bahkan dari kalangan bidadari. Kemudian anak keempat adalah Nakula. Untuk membedakan Nakula dengan Sadewa bisa ditonton di video ini. Tokoh Nakula ini bisa dibilang paling pasif. Dia orang yang penurut. Dia prinsip serahkan semuanya kepada kakaknya, pokoknya tinggal ikut, beres. Simpel sekali. Sekarang tokoh terakhir yaitu Sadewa. Dalam pewayangan, tokoh Sadewa ini cukup punya peran. Dia sering dimunculkan sebagai tokoh yang meluruskan kesalahan dari keempat kakaknya. Dia visinya bagus, misalnya melihat bahwa ajakan dari sang guru atau sang penasehat itu mengarah ke hal yang buruk, maka dia akan menentang. Pertama, dia menasehati keempat kakaknya bahwa itu tidak benar, tapi umumnya kakaknya lebih patuh kepada penasehatnya. Kemudian Sadewa ini biasanya berpisah jalan dengan keempat kakaknya. Dalam kisah lain, yaitu lakon Sudamala, Sadewa ini jadi tokoh menjadi tokoh utama yang berhasil meruat Durga sehingga menjadi manusia biasa dan hilanglah kutukan atasnya. Demikian kurang lebih gambaran singkat mengenai tokoh Pandawa. Ada pertanyaan menggelitik, bagaimana sih membedakan wayang-wayang itu? Kan bentuknya sama saja. Mari kita bandingkan dari tokoh-tokoh Pandawa ini, akan kelihatan bedanya. Bisa dibilang tokoh Pandawa ini sering keluar di soal ujian atau tes untuk anak-anak sekolah mata pelajaran bahasa Jawa. Mari kita lihat cirinya. Pertama, Puntadewa. Kita bandingkan dengan Arjuna. Memang mirip, tapi beda. Kita lihat pertama gelungnya. Puntadewa menggunakan gelung keling. Kalau secara awam sebelah gelungnya rapat. Terus bagian kainnya ini Puntadewa berbentuk lonjong. Dengan Arjuna mukanya memang hampir sama, tapi gelungnya beda. Gelungnya Minangkoro atau supit orang yang ada lubangnya. Terus bagian kainnya ini berbentuk bulat. Beda kan? Mudah kan membedakan antara Arjuna dengan Puntadewa. Sekarang Bima. Langsung aja bandingkan dengan Arjuna. Sangat jauh berbeda. Arjuna lebih kecil, Bima besar. Terus kakinya Arjuna rapat, Bima melebar. Kainnya beda, kalau Arjuna ada manggaran, kainnya bokongan. Kalau Bima enggak, kainnya kepuh, sembulian. Cara muka juga beda. Arjuna hidungnya lancip, kalau Bima punya hidung yang bentulan. Matanya juga beda kan? Arjuna matanya lancip kecil, namanya jahitan atau gabahan. Kalau Bima matanya bulat, namanya telengan. Bima itu berkumis dan berjenggot, Arjuna polos. Si kembar Nakula dan Sadewa ini pun beda. Perbedaannya ada di video sebelumnya. Sekarang kita bandingkan Nakula dengan Arjuna. Kita lihat secara ukuran, Arjuna lebih besar. Terus mukanya, Arjuna menunduk, Sadewa agak tegak.
Terus sumpingnya, ini loh namanya sumping. Sumping Sadewa jatuh turun ke pundak, ini namanya kembang kluwe. Kalau Arjuna sumpingnya masih di dalam gelung. Terus Nakula dan Sadewa punya pakaian yang cukup mewah dibanding Arjuna. Nakula mengenakan kelap bau dan gelang, juga menggunakan kalung ulur, juga menggunakan pinggel. Manggaranya menggunakan ronce. Arjuna pakaiannya sangat sederhana, cuma menggunakan sumping. Selebihnya dia tanpa kelat bau, tanpa gelang, tanpa pinggel. Manggaranya tanpa ronce, bahkan tanpa kalung. Jadi Arjuna sama Yudhistira bedanya kelihatan jelas. Lihat aja gelungnya, beda banget. Terus Puntadewa sama Nakula juga beda. Sekali lagi gelungnya beda, muka Puntadewa menunduk, Sadewa agak mendongak, dan yang jelas pokongannya ini berbentuk banyakan atau gampangannya lonjong. 5 ini yang paling berbeda di antara keempat saudara lainnya. Dia tampak gagah dengan ukuran yang besar, muka yang jenggureng. Jenggureng itu kekar berwibawa gitu. Terus dia melangkahnya lebar, jadi dia kalau jalan tuh glip. Kalau tokoh pokongan biasanya jalannya pelan. Sekian video kali ini, semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.